berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Menurut Aronoff, 1989. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan SIG? Jelaskan pengertiannya dan komponen-komponennya. Sistem informasi geografis atau SIG mempunyai 3 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen SIG yang berisi tentang komponen-komponen komputer seperti monitor, CPU, printer, hard disk, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan menyampaikan tentang penggunaan SIG dalam menentukan kesejahteraan sumber daya manusia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita dapat menganalisisnya melalui tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, dan kemudian tingkat kemiskinan suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Salah 3. Untuk itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Maulana Ridwan, nomor urut 1 dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Radin Rahman Firdaus, nomor urut 20 dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Firas Abdul Jidan, nomor urut 11 dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuni Dayati, nomor absen 7 dari kelas 12 IPS 1. Amazing! Akan menyampaikan beberapa informasi tentang penggunaan SIG, Sistem Informasi Geografi, dalam kajian kesejahteraan sumber daya manusia. Nah, yang akan kita bahas ada beberapa hal pokok, yakni tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan tentang kemiskinan di masyarakat. Simak liputan dari kami. Di sini saya akan menerangkan tentang peran dan manfaat penggunaan SIG, Sistem Informasi Geografi, dalam bidang pendidikan. Ya, pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari apa itu perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun lingkungan global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dalam berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing mesti memiliki peran tertentu dan persoalan serta tantangan tersendiri. Dalam 5 tahun ke depan, pembangunan pendidikan nasional harus dilihat dari perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif demikian, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan mengetahui apa itu SIG dan manfaat diterapkannya SIG serta komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat SIG, kita dapat mengetahui apa saja peran SIG dalam bidang pendidikan. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama, pemerataan dan pemerluasan akses pendidikan. Apa itu? Peran ini dapat dilakukan dengan adanya pemetaan sekolah, school mapping, yang apabila disinergikan dengan pemanfaatan geografi informasi sistem, akan dibuat suatu sistem yang mampu mendata daerah atau wilayah mana saja yang belum terlayani atau terkoordinasi tentang pendidikannya secara baik, diberikan solusi seperti pemberian blok grant, sehingga program-program yang direncanakan bisa dapat tepat sasaran. Lalu di samping itu, penentuan letak sekolah baru dapat dilakukan dengan cara menggambarkan beberapa data penduduk usia sekolah dengan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kawasan industri, sehingga dapat diperoleh perencanaan pendidikan yang komprehensif. Lalu yang kedua ada peningkatan mutu pendidikan. Nah, di sini diterapkan dengan program aplikasi SIG, Sistem Informasi Geografi, maka dapat memberikan kemudahan pada sistem belajar geografi siswa. Apalagi sistem informasi geografi sekarang adalah sebuah layanan publik yang open source
atau gratis yang bisa diperoleh setiap saat melalui internet. Sehingga dengan demikian SIK dapat diakses oleh seluruh siswa dimanapun dan kapanpun saja. Adapun fenomena yang diminati adalah dinamika dari adanya perkembangan dan kehidupan masyarakat. Misalnya informasi mengenai letak dan persebaran dari kejadian-kejadian alamiah maupun fenomena terdapatnya sumber daya alam. Ketersediaan data yang bersifat geografis adalah merupakan arti dari sebuah keruangan, yang mana hal ini akan memudahkan dalam berbagai macam kepentingan. Pengetahuan mengenai informasi geografi penting dimiliki oleh masyarakat luas sebagai bagian pemahaman mengenai sumber daya maupun kerentanan bencana yang mungkin terjadi di sekitarnya. Lalu yang ketiga, ada perencanaan pendidikan yang diselaraskan atau sejalan dengan potensi dan perkembangan wilayah. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan yang nomor 4 langsung saja, yakni kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan. Dengan adanya GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografi, evaluasi dan monitoring pendidikan sangat mudah dilakukan, seperti pembagian daerah pembinaan, realisasi untuk memudahkan pengawasan atau pemerataan kawasan. Lalu yang kelima, pendukung pelaksanaan kegiatan otonomi pendidikan di masing-masing daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Lalu yang terakhir, pendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 yang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana berkaitan dengan luasnya wilayah bangsa Indonesia. Maka dengan menggunakan program Sistem Informasi Geografi ini akan dapat mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yakni dengan maksud bahwa pendidikan dapat dilaksanakan tidak hanya dengan pendidikan formal, tetapi dapat juga dilaksanakan di luar sekolah atau tempat lain yang dianggap memungkinkan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pada suatu daerah sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Teman-teman, kalian tahu nggak, sistem informasi geografis juga memiliki andil dalam bidang kesehatan loh. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa terjamin keadaan sehat dari manusia. Tujuan dari kesehatan lingkungan adalah memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, mencegah dan mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia sehingga terhindar dari penyakit karena lingkungan yang tidak sehat. Manfaat sistem informasi geografis terhadap kesehatan lingkungan diantaranya adalah 1. Menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat seperti keberadaan rumah sakit dan juga puskesmas. Yang kedua, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. SIG mampu mengidentifikasi kemana kemungkinan penyakit selanjutnya akan menyebar, sehingga suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi resiko terdampak penyakit tersebut. Yang ketiga, menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat. SIG dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang keempat, memonitor status kesehatan masyarakat. Memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Yang kelima, membantu menanggulangi bencana. Membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana, misalnya mengidentifikasi populasi rentan pasca bencana. Yang keenam, menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Informasi dalam bidang kemiskinan. Daerah kemiskinan akan dibagi menjadi 3, yaitu daerah miskin, daerah hampir miskin, dan daerah miskin. Selain menampilkan peta daerah kemiskinan, sistem ini juga memberikan informasi yang detail mengenai daerah-daerah yang tergolong miskin. Dan ini menyimpulkan bahwa banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disadari oleh pemerintah kota. Namun, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah cukup kewalahan baik dalam distribusi, monitoring, maupun evaluasi program. Hal ini disebabkan belum adanya pendataan khusus mengenai siapa yang miskin dan di daerah mana mereka melampau secara spesifik. Kondisi ini juga dibuktikan dengan melihat masalah ekonomi dan sosial masyarakat miskin yang masih banyak belum tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan. Sistem informasi geografis yang dapat
memetakan penduduk secara demografi, khususnya persebaran penduduk miskin dan rumah tangga miskin, sampai pada lokasi yang spesifik. SIK digunakan dengan maksud agar data spesial yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program-program kemiskinan, baik untuk koordinasi ke instansi pusat maupun sasaran masyarakat.